Sore semuanya. Terima kasih atas partisipasinya sore ini karena besok Rabu saya berhalangan hadir dan kita sudah mulai tarawih juga kan ya. Jadi mungkin nanti karena kemalaman dan kalau kemalaman itu saya tidak bisa. Jadi, kita mulai lesnya sore ini. Oke, tanpa berlama-lama daripada nanti menunggu udah 4 menit juga, udah lewat 4 menit, kita langsung saja mulai bahas untuk soal ASPD yang tahun lalu ya. Ini kemarin saya sudah dapat dari, apa namanya, Pak Tanto juga. Di sini saya akan membahas soal ini. Mungkin ada yang sudah punya juga bisa dibuka masing-masing di, apa namanya, gadget masing-masing. Kalau yang ini, ya sama aja sih ya. Ini yang paket satu. Oke, ini untuk ASPD tahun 2022, sorry, ASPD tahun 2023, baru kemarin ini ya berarti ya, di daerah DIY. Oke, untuk mengerjakan soal SPD itu kalian nggak perlu membaca baik nggak perlu membaca detail semua tulisannya ya. Baca aja, secara cepat, membaca cepat, cuman buat tahu aja ini arahnya mau kemana pembicaraan di soal ini. Dan ya, di dalam lomba panahan ini kan ditunjukkan bahwa nanti akan ada 4 peserta. Oke, akan ada 4 peserta, terus habis itu nanti mereka menembakkan 3 anak panah dan, apa namanya, nanti masing-masing anak panah itu dikasih nilai di mana mereka itu tertancap di masing-masing lingkaran gitu kan. Oke, sudah diketahui. Berarti nanti kalian dilihat di sini, oh ternyata ada gambar tabel bidikan pesertanya dan skornya. Ya tinggal apa namanya, tinggal diperhatikan aja sih kalau misalkan yang satu itu, yang paling luar itu nilainya cuman satu, semakin ke dalam semakin besar nilainya. Oke, skornya seperti ini bisa kalian lihat di tabel skor masing-masing, semakin ke dalam semakin besar. Terus kita hitung dulu saja, sebentar kita cari tahu dulu ini soalnya maunya diapain. Berdasarkan target sasaran anak panah di atas, maka juara pertama. Juara pertama didapatkan oleh, kelompok atau peserta yang skornya itu paling banyak ya, total skornya paling banyak. Dan catatannya kalau anak panah menancap pada garis batas antar cincin lingkaran, maka skor yang diperoleh adalah nilai tertinggi pada target. Nilai tertinggi pada target tuh kayak gini, misalnya mereka, apa namanya, menargetkannya di garis ini, maka nanti yang diambil adalah yang di dalam itu berarti yang skornya tinggi, gitu. Oke, untuk peserta A, pertama mereka membidik di yang paling luar itu di sini. Nah, kalau misalnya kita hitung dari, apa namanya, skornya dari luar 1, 2, kemudian di sini ada 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia membidiknya di di garis berarti kita ambil yang skornya 6. Terus anak panah kedua ternyata masih di daerah yang 6, maka kita tambahkan lagi skornya menjadi 6 dan ini ke 7, 8, 9, 10. Nah, mereka ternyata yang ketiga, anak panah ketiga dibidik di cincin lingkaran yang skornya 8. Sehingga kalau ditambahkan jadinya berapa ini? 20 ya? Oke. Kemudian untuk, apa namanya, anak panah kedua, peserta kedua, sorry, hasil bidikan peserta B, itu dia ada di, apa namanya, bidikan pertamanya ada di 1, 2, 3.
lingkaran apa namanya ini? Cincin lingkaran yang skornya 3. Kemudian di tengah sendiri itu berarti skornya 10 ya. Pencet, sorry. Skornya 10. Dan di sampingnya di apa ya, lingkaran yang luarnya itu sebelahnya 10. Sebelahnya 10. Ya bisa dipahami kan ya? Ya, jadi skornya 9. Sehingga kalau di total skornya adalah 13 tambah 9, 22. Oke, kita simpan dulu 20 dan 22. Ini cuma penjumlahan biasa ya, jadi caranya mengerjakan. Terus yang ini sekarang bidikan peserta yang C. Anak panah pertamanya di sini dia ada di 9. Ini juga bisa dihitung mundur kalau di sini 10, di sini 9, berarti di sini 8, berarti di sini 7. Nah, ini ada yang anak panahnya juga di lingkaran yang skornya angka 7. Dan yang ini dia ada di garis antara 6 dan 7, maka kita ambil yang skornya tinggi alias 7. Jadi 14 tambah 9, 25 ya. Bener kan? Wait. 27. 27. 23. 23 ya. 23. Oke. Sorry. Ya, ini berarti kalian memperhatikan dengan baik. Oke, terus yang bidikan anak panah ke peserta D. Di sini dia ada membidik di garis batas antara yang skornya 9 sama 8, berarti kita ambil dia skornya 9. Terus di sini dia apa namanya? Memanah ke garis batas antara 8 dan 7, berarti kita ambil yang 8. Terus yang ini dia menembak di lingkaran yang skornya 4. Ya, jadi ini 9 tambah 8, 17 tambah 4, 21. Oke, masih ingat tadi yang A sama B berapa? Yang A sama B tadi, yang A mencetak 20 skornya, yang B 22, yang C 23, dan yang D 21. Sehingga yang mendapatkan juara pertama adalah yang C ya, yang skornya paling besar. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung menghidupkan mikrofon. Oke, sekarang nomor 2. Ini adalah soal tersurat, soal eksplisit yang langsung bisa dikerjakan. Jadi kita mengurangi, apa namanya ya, mengoperasikan bilangan pecahan. Berbentuk pecahan, desimal, dan persen. Oke, sekarang kita punya 3/2/3 dikurangi dalam kurung 12,5% ditambah 0,625 dibagi 9/2. Apapun yang di dalam tanda kurung, meskipun dia operasinya tidak didahulukan, contohnya operasinya tidak berkaitan atau pembagian, harus tetap dihitung duluan ya. Ini kita hitung duluan. Yang lainnya bisa kita tunggu belakangan. Perlu kalian ketahui bahwa 12,5% itu kan sama saja seperti 12,5. Saya tulis lagi. 12,5 per 100. Jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada tanda koma seperti ini di dalam bentuk pecahan, maka dia itu sama aja dengan 125, sorry, 125 per 10 per 100. Oke, karena ada satu angka di belakang koma, maka dia per 10. Nah, karena di sini ada per 10 terus per 100, ya udah kita kalikan aja ini. Cara gampangnya. Jadi nanti kita akan punya 125 per 1000.
Yang mana kalau mereka diubah menjadi bilangan desimal itu menjadi 0,125. Karena ada per 1000, jadi komanya adalah 3 angka di belakang koma. Nah, ini apa namanya? Bisa kalian tambahkan langsung dalam bentuk desimal seperti ini. Nanti 0,125 ditambah 9 0,625. Tapi karena nanti mau dikalikan sama mau dibagi sama 9/2, jadi saya buat dia bentuknya menjadi bilangan pecahan. Sehingga yang ini 0,625 itu menjadi 625 per 1000. Ya udah sih, tinggal dioperasikan aja. 125 per 1000 ditambah 625 per 1000. Karena penyebutnya sudah sama, ya udah tinggal kita tambahkan aja 125 tambah 625 atau pembilangnya. Ada yang tahu berapa hasilnya 125 tambah 625? Oke, jawabannya 700 ya. Sehingga kita punya 700 per 1000. Nah, Maaf, 700 85 apa? 10. Gimana? Tadi nggak jelas ya, ada yang mau berkomentar? Oke, langsung aja ya. Nanti yang mau berkomentar boleh komen atau langsung hidupkan mic. Nah, ini 700 per 1000 ini akan saya sederhanakan biar lebih gampang untuk menghitungnya dengan pecahan lain, yaitu dengan cara saya bagi atas bawahnya saya bagi 100. Yang atas saya bagi 100, aduh. Yang atas saya bagi 100, yang bawah saya bagi 100. Memang harus seperti itu. Kalau mau menyederhanakan harus dibagi dengan angka yang sama. Sehingga tersisa 7 per 10. Nah, kembali ke apa namanya? Operasi totalnya ya. Di sini kita punya 3/2/3 dikurangi tadi hasil dari 12,5% ditambah 0,625 itu adalah 7/10 dibagi 9/2. Kira-kira yang dikerjakan yang pengurangan dulu atau yang pembagian dulu? Oh iya ya, 750 ya? Oke, berarti saya salah tulis. Salah hitung juga sih sebenarnya. Ini jadi 750, ini jadi 1000. Terus ini saya bagi 10 berarti. Sehingga jadi 75 per 100. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa disederhanakan lagi nggak? Dibagi berapa? Oke, dia menjadi 3/4. Kenapa bisa menjadi 3/4? Dibagi berapa? Alright, dibagi 25 ya. Jadi 75 dibagi 25 itu sama dengan 3. Sementara 100 dibagi 25 itu sama dengan 4. Jadi yang diletakkan di sini adalah 3/4. Yang mana yang dikerjakan dulu sekarang? Pengurangan atau pembagian? Yang pembagian dulu ya. Nah, kalau dalam pecahan itu kan tidak ada pembagian. Karena kalau dia itu pembagian, maka akan berubah menjadi perkalian. Berubahnya yang depan tetap,
3/4. Pembagiannya berubah menjadi perkalian dan pecahan yang ada di belakang terbalik ya, menjadi terbalik. Gampangannya begitu. Nah, di sini kita bisa melakukan coret-coret. 3 sama 9 sama-sama bisa dibagi angka yang sama yaitu 3. Kalau 3 dibagi 3 jadinya 1, 9 dibagi 3 jadinya 3. Dengan yang ini juga 2 sama 4, 2 dibagi 2 sama dengan 1, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kita punya 1 dikali 1 ya tetap 1, 2 dikali 3 menjadi 6. Nah, kalau dalam pengurangan saya lebih suka mengubah angka campuran seperti ini menjadi pecahan biasa. Sehingga mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa yang 3 sama 3 ini dikali, terus nanti ditambahkan sama 2. Sehingga menjadi 9 tambah 2 sama dengan 11/3, yang bawah tetap ya penyebutnya, dikurangi dengan 1/6. Nah, ini harus kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara mengalihkan mencari KPK dari kedua penyebut ini, 3 sama 6. Nah, KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Ya kan? Karena apa? 6 kalau dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi bisa terjadi seperti ini. Nah, terus 2 dikalikan dengan 11 menjadi 22. Dikurangi karena di sini yang sini 6, di sini juga nggak berubah tetap 6, maka yang atas juga tetap 1. Nah, 22 dikurangi 1 itu 21/6. Atau kalau kita sederhanakan, kita ubah bentuknya menjadi bilangan campuran, itu sama dengan 21 dikurangi 18, 3/6, atau 3, 1/3, kalau lebih sederhananya lagi. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Sebentar. Eh, Oke, sekarang kita akan membahas soal rumah idaman yang masing-masing sudah dikasih denahnya. Ini dalam ukuran satuan panjang pada denah adalah sentimeter. Skalanya 1/150. Pertanyaannya, pernyataan yang benar dari 4 pernyataan tersebut. Oke, ini berarti kita harus mencari perbandingan denah rumah yang memenuhi RTH, terus habis itu luas kamar tidur yang sebenarnya, pada denah, terus luas garasi sebenarnya dan luas tanah untuk bangunan tersebut sebenarnya berapa. Nah, ini di sini ada keterangan bahwa sebuah rumah yang yang dibangun itu perlu memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau atau membuat taman. Berarti yang kita perhatikan hanya tamannya saja ya. Minimal 20%, bukan garasi, garasi tidak termasuk, teras tidak termasuk. Dan rencananya akan dibuat seperti ini. Nah, tamannya ini ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi nggak sih? Udah ya, 4 aja. Teras sama garasi tidak termasuk.
Nah, di sini kita harus cari apakah si taman ini sudah 20% minimal dari seluruh bangunan. Caranya gimana? Caranya kita hitung dulu. Total tamannya itu luasnya sudah berapa? Sekarang kalau kita buat kita kan apa namanya cuman perlu 20% dari luas lahan ya. Baik itu kalau kita perbandingannya sama-sama menggunakan denah, nggak perlu kita ubah ke besar panjang sebenarnya, lebar panjang sebenarnya nggak apa-apa karena yang penting sudah diwakili oleh si denah ini. Sehingga kita cari dulu luas tamannya di gambar itu berapa. Di sini ada taman satu yang ini. Dia panjangnya itu segini, sekian ini. Yaitu 2,5 ditambah 2. Jadi panjangnya 4,5 dikali lebarnya 1,5. Ini luas taman satu. Berapa? 4,5 dikali 1,5. Dihitung pakai kalkulator aja nggak apa-apa kok biar cepet. Ada yang menemukan jawabannya? Jawabannya 6,75. Ya, betul. Sip, pinter. Kemudian taman yang kedua ini, kita punya luas 2,5. Kok luas? Panjang 2,5 dengan apa lebar 1,5. Nah, ini luasnya 3,75. Terus taman ketiga, ini. Nah, ini panjangnya dari pucuk sini 4 ditambah 1 jadi 5 ya. Terus habis itu lebarnya 1. Oke, 1 cm. Jadi lebarnya 6. Luasnya 6. Dan taman terakhir, itu ini. Sekarang kita tahu bahwa salah satu lebarnya lah. Kita anggap lebarnya si taman keempat itu adalah 2,5 cm. Tapi panjangnya kita belum tahu. Segini itu kita belum tahu berapa. Nah, karena 1 cm itu posisinya ada di sini. Nah, berarti kan nggak sama ya. Ini nggak bisa 4 dikurangi 1 gitu. Ini nggak bisa kita anggap sebagai 4. Sehingga kita perlu menghitung kalau dari ujung sini sampai ujung sini, yaitu sama kayak gini. Dari sini sampai sini itu berapa. Dikurangi dengan ini. Jarak dari ujung taman ke ujung rumah. Oke, di sini luas lahan itu ada 4 tambah 1, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12 ya. Di sini luasnya 12. Terus dikurangi dengan jarak antara rumah depan sini sampai rumah ujung belakang sini. Itu 3 ditambah 1,5 tambah 1,5 itu juga 3 jadi 6. 6 tambah 2,5 itu 8,5. Sehingga ukuran taman ini adalah 12 dikurangi 8,5. Jadi jawabannya adalah 3,5. Sehingga ini 2,5. Ini kok 6 sih? Loh, 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 loh. Ini 5 ya. Ini 2,5 dikali 3,5. 8,75. Nah, sekarang kita tambah semuanya. 6,75 ditambah 3,75 ditambah 5 ditambah 8,75. Jawabannya adalah 24,25. Dan 24,25 ini
dibandingkan dengan luas seluruh lahan. Berarti kita harus hitung luas seluruh lahan ya. Luas seluruh lahan. Yang mana itu tadi panjangnya 12. Terus segini lebarnya. Itu adalah 2 ditambah 2,5 tambah 1,5 itu 4. Sehingga ini 6. 12 kali 6 itu sama dengan 72. Sehingga perbandingannya adalah 24 ini. Kok aku salah tulis terus ya dari tadi. 24,25 per 72 dikali 100% untuk melihat apakah dia minimal sudah 20% atau belum. Cuman buat ngerjain yang pertama doang. 24,25 kali 100 bagi 72. Wow. Salah ngitung apa ya? 24,25 bagi 72. Kita bagi dulu. 0,3368 kali 100%. Ya udah jadi 33,68%. Ya ini cuman mau cari tahu aja apakah tamannya itu sudah minimal 20% atau belum. Dibuktikan dengan angka sudah 20, lebih dari 20% ya, ini sudah 33%. Oke, kita mengalami hal yang sama lagi dengan sebelumnya. Saya akan bilang ke Pak Tanto sebentar. Oke, mari kita lanjut. Em, oke, tadi kita juga sudah tahu bahwa dia ternyata RTH-nya sudah memenuhi. Nah, ini bentuk pembuktian matematisnya ya. Kalian kalau misalkan ya mungkin nggak ada waktu bisa dilihat, bisa dikira-kira sendiri sih. Kalau 24,25 itu dia sudah, kalau misalkan 10% dari 72 itu kan 7,2. Berarti apa namanya 20%-nya itu sekitar 14,4. Nah, ini kan sudah lebih dari 14,4 sehingga dia pasti sudah lebih dari 20%. Nggak usah dihitung bentuk persen aslinya itu berapa gitu ya. Sehingga rencana dana rumah sudah memenuhi RTH ini sudah betul. Nah, berikutnya, luas kamar tidur B pada denah adalah 11,25. Aduh, sorry. Jadi ini kita nggak perlu cari luas sebenarnya karena kita cuma perlu cari yang denah. Berapa? Kita tadi apa? Kamar tidur B. Yang ini berarti ya. Nih. Untuk kamar tidur B itu lebarnya 3, panjangnya kita, oh ini tahu nih kita nih. 2,5 karena dia setara sama ini. Nih setara. Jadi nanti perkaliannya luasnya adalah 3 dikali 2,5. Oke, mari kita coba cari untuk luasnya ini 3 dikali 2,5. Jawabannya 7,5. Berarti nomor 2 salah ya, tidak memenuhi. Oke, perhitungan yang terakhir. Luas garasi mobil sesungguhnya adalah 22,5 meter. Nah, inilah baru kita cari pakai skalanya. Jadi skalanya kita pakai. Tadi skala si rumah tersebut adalah 1:150. Kalau misalnya kalian mau sih kalian bisa memilih antara mau mengerjakan nomor 3 atau nomor 4. Yang mana yang menurut kalian perhitungannya paling cepat. Kalau mau nomor 3 ya boleh, nomor 4 ya boleh. Karena kan kalau nomor 4 kan dia tidak koma nih angkanya. Jadi mungkin menghitungnya lebih sederhana, lebih simpel. Tapi kalau kalian mau menghitungnya nomor 3 juga nggak apa-apa. Di sini yang ditanyakan adalah garasi mobil. Nih, garasi mobil ukurannya sekian. Mari kita ganti warnanya menjadi ungu.
Nih ya, untuk garasi panjangnya 4, lebarnya ini tadi sekian ini tuh lebarnya 6 senti ya. Sehingga kalau 6 dikurangi 1 dikurangi 2,5 itu berapa ya? 6 5 dikurangi 2,5 ya, 2,5. Lebarnya 2,5. Sehingga baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan materi nomor 4 sampai 9 karena kemarin sempat terjadi kesalahan di Zoom dan kebetulan saya tidak kembali masuk ke Zoom, akhirnya saya melanjutkannya di sini. Oke, semoga penjelasan ini nantinya akan membantu mulai dari nomor 4 sampai 9. Di sini ada keterangan tentang seorang pembalap sepeda. Nah, ini biasanya ada prolognya dulu ya kalau di soal itu. Dan dia memiliki kecepatan yang berbeda-beda setelah bersepeda selama 4 minggu. Minggu pertama dia bersepeda sejak dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam dengan waktunya 2 jam. Kemudian yang kedua 60 tapi waktunya kita belum tahu. Yang ketiga waktunya kecepatannya kita belum tahu tapi dia melakukannya dalam waktu 3 jam. Sementara yang keempat, minggu keempat itu dia bersepeda dengan kecepatan 75 km per jam. Waktunya belum tahu seberapa. Oke, perlu diperhatikan di sini bahwa sang pembalap tersebut menempuh jarak tetap atau selalu sama, tapi kecepatannya yang berbeda-beda. Jadi, kalau misalkan ada seorang pembalap melalui jalur A ke jalur B misalnya, dari A ke B. Nah, sama terus dari A ke B terus selama 4 kali. Pertama, dia melalui jalur dengan kecepatan 45 km per jam, itu menghabiskan 2 jam. Otomatis secara logika kalau misalkan dia menghabiskan kecepatan lebih cepat, dia bersepeda itu dengan kecepatan yang lebih cepat, 45 ke 60 berarti kan dia lebih cepat lagi ya. Nah, itu berarti waktunya otomatis pasti lebih singkat, berkurang dari 2 jam. Jadi kalau misalkan saya buat tabelnya, ini kita mengerjakannya satu persatu ya, enggak yang langsung dapat PQR secara langsung tuh enggak. Kita ambil dulu misalnya yang 2 tabel ini. Untuk minggu pertama sama minggu kedua. Kecepatannya mereka dan waktunya yang diambil. Oke, nah kalau kecepatannya 45 maka waktu tempuhnya 2 jam. Kalau kecepatannya 60 alias kalau kecepatannya bertambah, dia pasti waktunya akan berkurang semakin cepat dia sampai ke suatu tempat tersebut. Nah, sehingga kalau dia itu satunya plus, satunya bertambah, satunya berkurang, maka pasti adalah perbandingan berbalik nilai. Namanya perbandingan berbalik nilai, berarti kalau ada perbandingan dari 45 per 60 pasti dibalik dengan satunya. Ini tanda tanyanya saya beri simbol X ya. Kemudian waktu yang satunya adalah 2. Nah, seperti biasa terus kita operasikan. X sama dengan 45 dikali 2 dibagi 60. Nah, ini bisa kita coret-coret. 60 sama 45 sama-sama saya bagi 15. 45 saya bagi 15 sama dengan 3, 60 saya bagi 15 sama dengan 4. 4 sama 2 sama-sama bisa dicoret angka yang sama lagi. 2 dicoret habis dengan 2 jadi 1. 4 dicoret 2 jadi 2. Sehingga sisanya adalah 3 per 2 alias 1,5. Di sini satuannya adalah jam. Oke, jadi P di sini ketahuan bahwa P itu adalah 1,5 jam, 1,5. Oke, nah sekarang kita sudah tahu nih sama yang P. Sekarang kita mau cari yang Q. Yang Q saya ambil dari tabel ini 1 dengan tabel 3. Ini boleh ya diberlakukan seperti ini. Yang penting ada perbandingan yang yang jelas gitu. Oke, jadi untuk perbandingan kedua ada kecepatan dan waktu. Semakin
lama ya, ini lama waktunya. Dari awalnya kalau kecepatannya itu 45 km per jam menghabiskan waktu 2 jam. Berarti kalau misalkan waktunya itu bertambah lama, otomatis secara logika kecepatannya pasti akan berkurang. Ya kan, ini ya seperti itu aja sih mikirnya, semuanya di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, karena dia perbandingan berbalik nilai lagi, maka 45 per X itu akan sama dengan 3 per 2 karena terbalik. Sehingga mereka dikali-kalikan ya. Ini tadi saya lupa bilang, tapi ya kira-kira semoga sudah pada tahu caranya. Sehingga kita kalikan 45 dikali 2 dibagi 3. Nah, ini 45 sama 3 saya bagi, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 45 dibagi 3 hasilnya 15. Sehingga 15 dikali 2, maaf, 15 dikali 2 hasilnya 30. Nah, ini 30 dalam satuan kilometer per jam. Saya tuliskan di sini 30 km per jam. Nah, ini sekarang kita sudah tahu P dan Q itu ditemukan menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi ya kira-kira kalau misalkan yang perbandingan yang keempat, minggu keempat, pasti juga mengalami hal yang sama. Dia adalah perbandingan berbalik nilai juga. Nah, kalau yang keempat ini saya ambil dari perbandingan minggu ketiga sama minggu keempat. Di minggu ketiga itu dia kecepatannya 30 km per jam menghabiskan waktu 3 jam. Sedangkan untuk bukan seperti itu, maaf. Kalau misalkan dia itu 30 km per jam dibandingkan dengan 75 km per jam, maka perbandingan berbalik nilainya tadi adalah R per 3. Ya, bisa perhatikan lagi kenapa bisa seperti itu. Karena kita nggak mungkin bikinnya itu 30 per 75 sama dengan 3 per R. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan seperti ini, sehingga si R itu adalah 30 kali 3 bagi 75. Ini bisa kita coret nih, 75 sama 3 bisa kita coret. Jadi nanti 3 bagi 3 1, 25 bagi 3 sama dengan 75 bagi 3 sama dengan 25. Sehingga nanti 30 sama 25 sama-sama bisa dibagi angka yang sama lagi, yaitu 5. 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sehingga menghabiskan waktu 6 per 5 jam. 6 per 5 jam itu sama dengan 1/1/5 jam. Atau bisa kita bilang 1 jam. Jadi 1/1/5 jam sama dengan 1 jam 12 menit. Nah, terus kita lihat pernyataan-pernyataannya nih. Jarak tempuh pembalap setiap minggu pagi adalah 100 km. Nah, ini untuk mengetahui jaraknya, kita pakai rumus jarak kecepatan waktu, JKW. Ini ya, kecepatan jarak waktu. Berarti kalau mau tahu jaraknya itu menggunakan rumus kecepatan kali waktu. Nah, di sini kecepatannya 45, waktunya 2 jam. 45 kali 2 itu sama dengan 90. Gak sama dong dengan 100, maka ini jawabannya salah. Waktu tempuh perjalanan pada minggu kedua adalah Minggu kedua adalah P sama dengan 1,5 jam, betul? Berarti nomor 2 termasuk. Kemudian kecepatan rata-rata pada minggu ketiga adalah 70 km per jam. Ini juga salah karena yang benar adalah 30. Oke, jadi karena kita sudah ketemu nomor 1 dan nomor 3 itu salah, padahal kita mau mencari jawaban yang benar, maka jawabannya adalah nomor 2 dan nomor 4. Ini kalau misalkan kalian nggak yakin, boleh dicoba sendiri apakah nomor 4 itu benar 18 menit. Di sini kan pada minggu kedua itu menghabiskan waktu 1,5 jam, sedangkan pada minggu keempat itu 1 jam 12 menit. Jadi kita kurangin aja 1 jam 30 menit dikurangi dengan 1 jam 12 menit. Nah, jawabannya benar nih, 18 menit. Seperti itu. Kalau kalian nggak punya waktu, ini bisa dilompatin karena pasti kalau misalkan hitung-hitungan kalian itu sudah tepat, insya Allah nanti jawabannya juga tepat, nomor 4 itu sudah benar gitu. Tetapi kalau memang kalian nggak yakin dan masih ada waktu, silahkan anggaplah nomor 4 itu bisa kalian cek kebenarannya.
Selanjutnya untuk nomor 5, diketahui X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka hasil dari X, Y, pangkat 3, bla 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 berapa. Ini saya lebih suka untuk menyederhanakannya dulu, tapi kalau kalian mau memasukkan langsung angkanya pun boleh. Nah ini saya sederhanakan dulu ya, saya menggunakan cara yang saya biasa lakukan. Nah, disederhanakan itu maksudnya kayak gini. Di sini kan ada XY pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kita buat dulu sebenarnya XY pangkat 3 ini tuh nanti apa ya? Bentuk yang bisa kita ubah-ubah eksponennya itu seperti apa? Nah, jadi XY pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 itu sama aja seperti X pangkat 2. Jadi duanya diletakkan di X dan diletakkan di Y dalam bentuk perkalian. Jadi nanti X kuadrat Y pangkat 3 kali 2. Jadi sama dengan X kuadrat Y pangkat 6. Oke, ini saya letakkan di sebelah kiri aja biar yang sebelah kanan bisa diisi pakai penjelasan yang lain. XY pangkat 3 pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 6. Nah, terus ini kita abaikan dulu. Sekarang kita menyederhanakan yang ini dulu dengan cara yang sama. Y Z pangkat min 1 pangkat min 3. Nah, ini sama dengan Y pangkat min 3 dan Z pangkat min 1 kali min 3 berarti 3 positif. Nah, terus habis itu yang satunya udah ya, nggak usah diapa-apain lagi. Nah, kemudian kalau di sini ada pernyataan, aduh, ya saya hapus dulu nggak apa-apa. X pangkat 2 Y pangkat 6 dikalikan, ini X yang saya ganti bentuknya jadi seperti ini ya, X dikalikan dengan Y pangkat min 3 Z pangkat 3. Nah, ini bisa kita operasikan pangkatnya dengan cara kalau misalkan dia itu operasinya perkalian, maka pangkat dengan koefisien dengan apa ini namanya variabel yang sama itu nanti bisa ditambah atau dikurang. Jadi nanti X-nya tetap karena dia nggak punya teman apa namanya dengan variabel yang sama. Kemudian Y-nya ini kan ada Y pangkat 6 dan Y pangkat min 3. Jadi nanti kalau dia itu dikalikan, mereka bisa kita jumlahkan pangkatnya seperti ini. Nah, Z-nya juga tetap pangkat 3 karena nggak ada temannya. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Nah, ini belum selesai, baru saya sederhanakan yang atas. X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3 per X, ini X gak ada pangkatnya berarti anggaplah ini X pangkat 1, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Nah, tadi sudah diketahui juga oleh teman-teman semua kalau dia itu operasinya perkalian, maka pangkatnya akan dijumlah. Berarti kalau dia itu pembagian seperti ini, ya, ini pembagian maksudnya ya, itu adalah dikurangi pangkatnya. Oke, jadi X-nya tetap di sini, X-nya kan pertamanya yang atas pangkat 2. Nah, itu dikurangi sama pembaginya yaitu pangkat 1. Y-nya pangkat 3 yang atas dikurangi dengan pangkat yang bawah. Z-nya juga begitu. Sehingga dapatlah hasil X pangkat 1, Y pangkat 1, Z pangkat 1 atau X kali Y kali Z. Nah, barulah nanti kita masukkan nih angkanya nih. Negatif 2 dikali 2 dikali 3. Negatif 2 kali 2 itu 4. Negatif 4 kali 3 itu negatif 12. Nah, ketemu deh jawabannya. Jadi sekali lagi opsional. Kalau memang teman-teman semua itu lebih suka memasukkan angkanya langsung, jadi nanti di sini langsung dimasukkan nih min 2 dikali 2 pangkat 3, terus ini masih di pangkat 2 gitu dulu boleh, nanti jawabannya juga ketemu. Meskipun demikian nanti bakalan agak berat ya, bukan agak berat. Agak lama prosesnya karena menghitung. Gitu. Nah, berikutnya untuk nomor 6, bentuk sederhana dari 5 akar 10 dikurangi 40 per 3 kali akar 6. Nah, ini kita perhatikan bersama-sama ya. Bawahnya itu adalah akar 18.
Akar 18 itu bisa kita dapatkan menjadi 3 akar 2. Tapi gini aja dulu deh. Kita sederhanakan lagi. Akar 40 itu kan sebenarnya bisa dibuat dalam bentuk campuran. Jadi kita ubah itu dulu. Akar 40 itu kan berasal dari 4 dikalikan 10 ya. Nah, bentuk akar seperti ini bisa kita tuliskan terpisah. Jadi kayak akar 4 dikali akar 10. Nah, akar 4 itu kan bisa diakar jadi 2. Nah, akar 10-nya nggak bisa, ya udah tuliskan aja tetap. Sehingga sekarang kita punya 5 akar 10 dikurangi 2 akar 10 per, nah ini kalau langsung diakar kan ketemunya akar 18. Ya kan, di sini saya tuliskan akar 18 deh biar nggak bingung. Sedangkan akar 18 itu masih bisa sederhanakan lagi bentuknya. Jadi tadi akar 18 ya, kita terus gimana ya? Di sini aja deh. Akar 18 itu berasal dari bentuk 9 kali 2. Dan akar 9 itu bisa dipecah dengan akar 2 sehingga menjadi 3 akar 2 ini yang tadi saya bilang. Oke, nah sekarang langsung aja, ini 5 per akar 10 dikurangi 2 akar 10, mereka memiliki akar yang sama, berarti bisa dikurangi. 5 dikurangi 2 langsung kayak seperti aljabar. Jadi sisanya tinggal 3 akar 10 per 3 akar 2. Nah ini kan bentuknya irasional ya, kita harus membuatnya jadi rasional dengan cara mengalihkan si 3 akar 2 dengan sekawan. Sekawan apa? Biar dia itu akarnya tuh hilang gitu loh maksudnya. Kita kalikan mereka berdua dengan akar 2 boleh, 3 akar 2 boleh. Seperti ini nggak apa-apa. Kita kalikan dengan akar 2 supaya akar 2-nya hilang. Sehingga tadi 3 kali akar 10 kali akar 2 per 3 kali akar 2 kali akar 2. Nah, perlu diketahui bahwa akar 2 dikali akar 2 itu kan sama dengan akar 4. Dan akar 4 itu sama dengan 2. Jadi kalau misalkan kalian mengalihkan 2 akar yang memiliki angka yang sama, dia pasti adalah bentuk kuadratnya dari akar tersebut. Nah, terus untuk sisanya 3 kali akar 10 kali akar 2, ya udah ini akar 10 kali akar 2 kan sama dengan 20 ya. 3 kali akar 20 per 3 kali 2. Karena sekarang akar 2-nya sudah menjadi 2. Dan 20 itu sekali lagi ini juga bisa disederhanakan. Menjadi apa akar 20 itu? Menjadi 4 kali 5. Sehingga menjadi 2 akar 5. Nah oke, sekarang kita keluarkan 2-nya tadi, kita kalikan dengan 3. Jadi sekarang kita punya 3 kali 2 akar 5 dan 3 kali 2. Ini ada angka yang sama, 3 kali 2 di bawahnya juga 3 kali 2 bisa kita coret. Karena 3 kali 2 6, bawahnya juga 6, sehingga menyisakan jawabannya adalah akar 5. Gitu. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nomor 7, sekarang diketahui barisan bilangan negatif 2, negatif 1, 1, 4, dan seterusnya. Maka nilai suku ke-8 adalah berapa? Oke, di sini itu penjumlahannya 2 kali ya. Jadi pertama naik 1 suku itu bertambah 1. Ya kan, negatif 2 tambah 1 kan sama dengan negatif 1 ya. Kemudian dari 1, negatif 1 ke 1 itu bertambah 2 anak-anak ya. Karena dia melalui 0 juga kan. Kemudian dari 1 ke 4 itu bertambahnya 3. Sehingga ini adalah pola bilangan bersusun. Nah, nanti ke sini juga tambah 1 lagi. Gitu. Nah, cara menyelesaikannya kita harus tahu dulu kalau rumus umum baris aritmatika seperti ini baris aritmatika ya, karena bedanya itu di jumlah. Dia akan memiliki rumus umum seperti berikut. UN sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus C.
Di sini pertanyaannya adalah suku ke-8. Ini adalah N-nya. Kita sudah tahu berarti U8 berapa gitu kan ya. Tapi yang nggak kita tahu adalah A, B, sama C-nya. Nah, A, B, sama C itu bisa kita dapatkan dari barisan yang sudah saya oret-oret ini. Jadi untuk menemukan A, B, C itu yang pertama, barisan paling bawah ini itu kita samadankan dengan 2A. Sedangkan yang ada di sini jarak pertama antara urutan pertama dengan urutan kedua itu adalah 3A plus B. Sedangkan bilangan pertama dari barisan itu adalah A plus B plus C. Nah, kita tahu A, B, C-nya itu berasal dari bawah sendiri dulu. Kalau 2A itu sama dengan 1, maka dengan cara persamaan linear dua variabel, A adalah setengah. Ya kan? Nah, kemudian dengan kita sudah tahu A, kita masukkan ke atasnya, yaitu 3A plus B. 3A plus B itu akan sama dengan 1 juga. Sehingga 3A-nya kita ganti dengan setengah. Kalau ditambahkan dengan B hasilnya adalah 1. Sehingga 3/2 ditambah dengan B hasilnya adalah 1. Jadi B adalah Nah, 1 dikurangi 3/2 itu seperti 2/2 dikurangi 3/2 ya. Hasilnya adalah negatif setengah. Oke, kita simpan dulu kalau B itu adalah negatif setengah. Ini bukan A yang barisan awal, B yang barisan beda ya. Beda lagi ini. Jadi A dan B dan C itu hanyalah koefisien yang harus kita cari. Tidak menunjukkan bilangan awal ataupun beda dari bilangan aritmatika, barisan bilangan aritmatika. Nah, C-nya, untuk C-nya ya udah kita dapatkan yang dari paling atas. A ditambah B ditambah C itu akan menghasilkan negatif 2. Nah, A-nya tadi setengah, B-nya negatif setengah, berarti C-nya berapa? Biar jadi negatif 2. Setengah ditambah negatif setengah kan 0 ya. Berarti ya udah C-nya sudah ketemu, C-nya adalah negatif 2. Nah, ini dia. Saya beri kotak biar jelas posisinya. Sekarang kita masukkan ke sini. U8 itu sama dengan A-nya itu setengah. Terus N-nya itu tadi 8 pangkat 2 plus B-nya tadi negatif setengah. N-nya 8 ditambah dengan C negatif 2. Oke, semoga ini tidak membingungkan karena agak mepet-mepet ya. Oke, tadi kita punya setengah dikalikan dengan 64 dikurangi setengah, ini plus ketemu min jadi negatif ya, kali 8 dikurangi 2. Ini bisa kita coret nih, 64 bisa kita coret sama 2 jadi 32. 8 bisa kita coret sama 2 jadi 4. Sehingga sisanya kita punya 32 dikurangi 4 dikurangi 2. Jadi 30 dikurangi 4 26. Dah, jawabannya yang C. Gitu. Nah, kemudian nomor 8. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak segitiga pada pola ke-12 adalah 25. Oke, ini juga baris aritmatika ya. Yang mau ditanyakan di sini adalah antara segitiga sama persegi. Nah, untuk yang segitiga saya kasih warna merah, yang persegi saya kasih warna ungu. Untuk yang segitiga di urutan pertama itu ada 3. Kemudian naik ke urutan kedua itu ada 5. Naik ke urutan ketiga 7. Naik ke urutan keempat jadi 9. Ini juga bilangan bertingkat ya. Sama aja nanti kayak itunya, perseginya. Dari 3 ke 5 itu, ini tidak bertingkat. Kirain bertingkat. 5 ke 7 itu 2, 7 ke 9 itu 2. Nah, sekarang untuk yang persegi. Awalnya di sini 1, urutan kedua menjadi 4,
urutan ketiga menjadi ini 5 tambah 4 jadi 9. Kemudian yang ini tuh yang bertingkat nih yang yang persegi ya. Karena nanti di sini dia masih nambah 2. Dari 5 ke 7 masih nambah 2. Jadi berarti di sini nambah 2 sehingga 16 itu bukan ditambah 7 lagi tapi ditambah 9. Oke ya, yang mau kita tanyakan dulu adalah segitiganya. Banyak segitiga pada pola ke-12 adalah 25 atau 26. Ya, oke. Untuk yang segitiga ini gampang aja. Untuk yang segitiga saya selesaikan dengan warna merah. Karena apa? Yang segitiga itu dia memiliki awal urutan awal. Ya, urutan awal ya. Urutan pertamanya dia atau kita simbolkan dengan huruf A itu sama dengan 3. Kemudian beda yang kita simbolkan dengan huruf B itu adalah 2 terus. Sehingga U12-nya itu kita menggunakan rumus A plus N-1B yaitu 3 ditambah 12 dikurangi 1 dikali dengan 2. Jadi 3 ditambah 11 kali 2 atau 22 akan sama dengan 25. Oke, jadi yang pertama itu benar. Dan yang kedua jelas salah. Gampang aja ya ini. Nah, berikutnya barulah yang nomor 8. Ini caranya mirip kayak yang atas tadi. Kita pakai pola UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Nah, ini A, B, C-nya sekarang adalah sebuah koefisien, bukan simbol lagi. Maaf, bukan simbol lagi, bener lihat. Dia adalah koefisien yang tidak memiliki jabatan gitu loh. Kalau si A tadi kan dia statusnya urutan, nah kalau yang di sini koefisien. Oke. Jadi di sini urutannya si segi 4 itu tadi adalah yang pertama dia mulai dari 1, naik ke 4, naik ke 9, naik ke 16 dan seterusnya. Sehingga penjumlahan yang terjadi pertama kali adalah 3, terus ke 5, ke 7 dan seterusnya. Dan dari 3 ke 5 dan 5 ke 7 itu bukan stuck naik, tidak naik ya, jadi nggak kayak yang aritmatika biasa, tapi dia menjadi aritmatika bertingkat karena bertambah 2 lagi. Jadi nanti di sini seperti yang saya bilang tadi akan bertambah 2. Jadi penjumlahan antara 16 ke urutan berikutnya itu adalah ditambah 9. Bukan cuma ditambah 7 lagi. Seperti biasa tadi plus 2 itu adalah 2A. Ini adalah 3A plus B. Dan ini adalah A plus B plus C. Kita cari dulu A-nya di sini. Saya kasih garis pembatas. 2A itu sama dengan 2. Sehingga A sama dengan 1. Jelas. 3A plus B sama dengan 3. Nah, tadi A-nya sama dengan 1. Tambah B sama dengan 3. Sehingga 3 tambah B sama dengan 3. Ya udah, B pasti sama dengan 0. Ya karena apa? Kalau dia nggak 0 nanti 3-nya bakalan jadi angka yang lain. Kemudian A ditambah B ditambah C itu sama dengan 1 ditambah 0 ditambah C. Nanti hasilnya 1. Maka C juga 0. Nah, jadi kita dapatkan tadi UN sama dengan AN plus BUN plus C. Langsung aja saya ubah jadi U12 sama dengan A-nya tadi 1, N-nya adalah 12 kuadrat, B-nya 0, C-nya 0. Siapapun yang dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga 1 kali 12 kali 12 itu 144. 144 kali 1 tetap 144. Oke, yang ketiga, banyak persegi satuan pada pola ke-12 adalah 196. Salah, karena jawabannya 144. Ya, 12 ke 12. Berarti karena yang benar itu angka 1 dan nomor 2, 3 itu salah, yang kita cari adalah pernyataan yang benar, jawabannya 1 dan 4. Kalau memang punya waktu, silahkan dicek apakah nomor 4 itu benar-benar benar atau malah salah. Oke, kita cek bersama ya karena kita masih ada waktu sedikit.
Selisih segitiga dan persegi satuan pada pola ke-12 adalah 119. Tadi pola pola yang segitiga itu kan 25 ya. Jadi selisihnya itu adalah 144 dikurangi 25. Betul, 119. Berikutnya nomor 9 yang terakhir. Perhatikan surat perjanjian utang piutang berikut. Nah, pada tanggal ini bla 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 diketahui ada nama yang ada umurnya juga, kemudian pihak keduanya juga ada keterangan dan ya ada keterangan juga peminjaman uang di sini. Pihak pertama telah mengakui telah menerima sejumlah uang secara lengkap dari pihak kedua. Berarti ini yang yang meminjamkan uang adalah pihak kedua ya. Pihak pertama meminjam uangnya dan pihak pertama berjanji membayar hutangnya atau bunga hutangnya itu 10% setiap tahun. Dan dia akan melunasinya dalam jangka waktu 1 tahun. Ini yang dikasih bold, inilah yang perlu diperhatikan. Pertama, ini adalah jumlah uang yang dipinjam. Kedua, ini bunga. Ketiga, ini adalah jangka waktu peminjaman, lama peminjaman. Jadi kita sedang bahas tentang bunga peminjaman di sini. Oke, dia pinjam 6 juta, berarti apakah dia harus membayar bunga per bulan ke koperasi 60.000? Ya gini ya, anggap aja gini, 6 juta. Kalau kita bagi 12 aja, itu jawabannya 500.000. Jadi nggak mungkin dong Denny bayar bunga, astaga, ini bunga ya. Oke, diberikan pernyataan sebagai berikut. Denny membayar bunga per bulan ke koperasi 60.000. Berarti kamu harus tahu dulu nih bunganya dia dalam setahun itu berapa gitu kan. Tadi kan peminjamannya 6 juta, dia pinjam 6 juta. Berarti 10% dari 6 juta itu dia merakup peminjaman selama setahun. Sehingga kalau misalkan 10% dari 6 juta itu cara cepatnya ya, kalau 10% loh ya, ini khusus 10% aja, 0 di paling belakangnya tinggal kalian coret sehingga sisanya tinggal 600.000. Ini dalam waktu 1 tahun. Gimana kalau dalam 1 bulan? Berarti kan ini 600.000-nya dibagi 12. Sebenarnya kalian bisa menghitung ini sih, tapi dilihat dari pembagiannya aja nggak mungkin kalau jawabannya 60.000, karena 60.000 itu hasil dari 600.000 dibagi 10. Jadi jawaban yang satu itu salah. Terus besar angsuran yang harus dibayarkan per bulan adalah 550.000. Nah, sekarang angsuran per bulan itu adalah besar tabungan, besar hutang, ditambah bunganya. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu si tadi pihak pertama harus membayar sebesar di sini saya tulisnya 6 juta. Ini hutang yang harus dikembalikan dibagi 12 itu sama dengan 500.000. Ini hutang yang harus dikembalikan, maka hutang ditambah bunga yang harus dibayar per bulan adalah 500.000 ditambah 50.000. Sudah benar ya, 550.000. Oke, good. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah bunga seluruhnya sampai lunas adalah 720.000. Ini sudah kita hitung tadi. Jumlah bunga seluruhnya sampai lunas itu ini adalah 600.000 karena dia adalah 10% dari 6 juta. Jadi 600.000. Jawabannya nomor 3 salah. Sehingga pernyataan di atas yang benar ya, ini adalah 2 dan 4. Oke, jadi kira-kira sampai di situ penjelasan saya tentang lanjutan yang tadi di Zoom. Untuk penjelasan nomor 10 sampai berikutnya akan saya posting di video berikutnya. Terima kasih.